Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi, setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Kita nggak ada uang lalu kita pinjam duit ke orang, orang nggak percaya dengan kita gadaikan surat tanah. Nanti setelah ada uang penebusnya kita tebus atau kita biarkan? Kita tebus, orang punya kita nanti diambil orang. Begitu juga anak itu tergadai. Bagaimana cara menebusnya? 3. Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, potongkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang bagus. Walimah yang ketiga. Walimah pertama nikah, jangan diam-diam. Walimah yang kedua, kamu nikah kenapa diam-diam? Yang ketiga Pak Ustaz. Oh yaudah. Yang kedua, saat syukur ada diberi Allah karunia anak. Yang ketiga, saat anak lahir dengan selamat, maka potongkan kambing hari ke-7. Nggak ada uang hari ke-7, hari ke-14. Hari ke-14 sibuk pulang kampung, hari ke-21. Hari ke-21 belum bisa karena gaji terlambat akibat Covid. Nggak usah lihat kalender lagi. Mau sebulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun. Bahkan bapak ibu yang dulu kecil belum akikah, sekarang baru ada uang, boleh akikah sekarang. Yang belum akikah ini, besok pagi beli kambing, besok malam kalau Pak Arman setuju kami datang. Tapi hanya akikah saja. Jangan minta cukur rambut. Jangan minta ganti nama. Yuhlaku, cukur rambutnya. Karena rambut selama di dalam tadi bercampur-campur dengan darah, nifas kotor, dicukur bersih. Rambutnya ditimbang seberat perak. Itu yang diperintahkan Nabi kepada anaknya Fatimah. Anaknya Fatimah bernama Sayyidina Al-Hasan. Cukur rambut Hasan, timbang setimbang perak. 1 gram perak sekarang 70.000. Jadi kalau berat rambut anaknya 10 gram, sedekah 700.000. Tapi Pak Ustaz ada yang ngasih tahu emas. Yang ngasih tahu emas itu dalilnya qiyas. Boleh dipakai yang rendah, dinaikkan ke tinggi boleh. Nabi nyuruh perak dinaikkan ke emas boleh. Yang nggak boleh itu emas diturunkan ke perak, itu nggak boleh. Nabi nyuruh perak dinaikkan jadi emas boleh. Kamu kemarin waktu anaknya lahir ditimbang rambutnya, iya, pakai emas apa pakai perak? Pakai emas dong. Berapa beratnya? 1 gram. Upin-ipin. Tinggal lahir. Mau gaya pakai emas, anak lahir gondrong, gitu ditimbang setengah kilo, rambutnya aja itu. Oleh sebab itu Islam ini tidak memberatkan, pakai perak saja. Lalu kemudian ya tasaddaqu biha, uangnya sedekah. Jadi kalau kita urutkan dari 3 walimah ini, walimah nikah, syukuran hamil, walimah saat anak lahir, maka ketiga-tiganya ini nampaknya berbeda. Ini saat bertemu laki-laki dan perempuan, ini saat bertemu sel telur dengan ovum dengan sperma, dan ini adalah saat anak bertemu dengan dunia. Tapi substansi dari yang tiga-tiga ini sama. Isi dari walimah itu adalah sodakoh. Oleh sebab itu sodakoh ini sebetulnya yang diajarkan. Sebelum anak sholat, ajarkan sodakoh. Belum nampak lagi anaknya, belum hamil lagi, sudah diajarkan sodakoh. Seorang yang ibadahnya biasa-biasa saja tapi rajin bersodakoh lebih disukai Allah daripada orang yang banyak ibadah, rajin tahajud, rajin sholat sunat, rajin puasa sunat, pelitnya minta ampun. Hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan.
Siapa itu orang yang menang? Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang menang adalah orang yang selamat dari sifat bakhil, bin pelit, bin medit, bin kikir, dan seterusnya. Nasabnya saya kurang hafal. Oleh sebab itu maka termasuk kita malam ini adalah bagian dari sodaqah. Jadi yang susah menjelaskannya. Tadi acara apa? Waduh, lupa nanya. Sodaqah. Saya dulu kuliah tamat dari Mesir, sempat di Malaysia. Di Malaysia itu setiap hari Jumat di Masjid UKM, University Kebangsaan Malaysia. Kalau datang sholat Jumat jam 12.30, jam 11 itu udah ada sirup, bubur, pisang, ramai datang. Kebanyakan anak Indonesia. Nanti kalau mau diupload tolong potong ya. Kemudian saya tinggal di Kajang. Di situ ada Masjid Raya Kajang. Kajang itu Selangor, Malaysia. Itu kalau buka puasa itu azan maghrib, dari azan ke sholatnya agak beberapa menit ngasih orang buka. Itu bubur sudah dipajang, namanya bubur lambu. Bubur lambu. Jadi rata-rata mereka ini senang sekali bersedekah. Dan masyarakat kita luar biasa. Saya mau membanding-bandingkan di tempat lain. Di Mesir gitu juga Bapak Ibu. Saya 4 kali Ramadan di Mesir. Ramadan tahun 99, 2000, 2001, 2002. 4 kali Ramadan di Mesir. Itu jam 6 sore, kemah-kemah sudah penuh. Jadi setiap ada tanah lapang itu dipasang kemah. Orang sedekah. Dibuat tulisan besar-besar, Maidatur Rahman. Maidah meja makan, Rahman Tuhan, meja makan Tuhan. Apa maksudnya? Di meja makan itu ada makanan, tapi yang ngasih nggak mau ngaku, seolah-olah itu makanan kiriman dari Tuhan. Jam 6 kita datang, makanan sudah siap, tinggal duduk aja. Rata-rata mahasiswa Indonesia, anak Afrika ada juga, anak Turki, ramai. Waktu itu anak Indonesia mahasiswa 2.473 orang. Sekarang sudah 7.000 orang. Dibandingkan kami 20 tahun yang lalu di Mesir. Luar biasa. Pindah saya ke Maroko. Di Maroko saya tinggal di asrama. Pas bulan puasa, hari pertama bulan puasa sore, saya lihat ada 2 drum besar. Apa nih? Buka tutup bubur. Bubur harira namanya. Buka puasa orang Maroko itu buburnya seragam semua. Bubur harira. Isinya kacang, tepung gandum, campur daun-daun, bubur asin. Pindah saya ke Sudan. Sudan itu tidak kaya, susah. Bertamulah saya ke rumah guru saya, rumah dosen. Sebelum masuk ke rumah, itu pintu rumahnya. Sebelum masuk rumah, dia tahan dulu, stop dulu. Kenapa saya? Stop dulu. Dibaringkan kambing. Semua tamu langkahi kambing ini. Apa ini? Begini kami, tradisi kami menerima tamu. Jadi saya melangkahi kambing itu semua masuk. Setelah itu dipotong kambing di depan pintu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Langsung ditiup. Kita kemarin hari raya kurban lama betul menguliti kambing itu. Di Sudan kambing itu tidak dilobangi aja ujung kakinya, ditiup kayak balon. Setelah itu baru dicopot seperti melepas jaket. Lepas. Ringan aja, simple. Saya coba nggak bisa. Lalu daging itu dipotong, makan. Jadi dari 4 negara itu, Mesir, Sudan, Maroko, Malaysia, berbeda sukunya, berbeda warna kulitnya, tapi ada satu kesamaan. Kesamaannya adalah sodaqah.
Jadi sedekah ini luar biasa. Oleh sebab itu maka ada beberapa hadis Nabi tentang keutamaan sedekah. Di antaranya adalah terkabulnya doa karena sedekah. Terjebak 3 orang di dalam gua. Gua itu adalah tanah yang berlobang. Itu gua namanya. Ini perlu saya jelaskan soalnya di Jakarta banyak sekali gua. Kan gua udah ngasih tahu sama lo. Tanah yang ada lobangnya. Gua. Lalu kemudian suatu ketika 3 orang musafir dalam suatu perjalanan, hujan rintik-rintik, maka mereka pun bernaung di dalam gua. Begitu mereka bernaung di dalam gua, berlindung dari hujan, tiba-tiba datang batu besar bergelinding, menutup pintu gua, tertutup mereka di dalam. No signal, nggak bisa miss call. Akhirnya salah satu di antara mereka berdoa, "Ya Allah, aku punya pembantu. Pembantuku itu mau gajian tapi gajinya nggak diambil-ambil. Akhirnya uangnya itu aku belikan ke kambing. Kambingnya itu beranak pinak, bercucu cicit. Setelah kambingnya banyak, pembantuku datang. Aku panggil dia. Come here." Terjemahannya, kenes dilu. Kadia. Kumaha atuh damang. Sini sebentar. Ada apa tuan? Dulu kamu pembantu saya kan? Iya. Belum ngambil gaji kan? Belum. Gaji kamu dulu yang nggak kamu ambil itu saya belikan ke kambing. Semua kambing ini adalah milik kamu. Ambillah semuanya. Akhirnya pembantuku itu mengambil semua kambing-kambing itu. Satu pun tak disisakannya. Parah juga pembantuku ini. Ya Allah, kalau memang sedekahku ini bisa sebagai pengabul doa, maka bukakanlah pintu gua ini. Tergeser pintu gua, dikabulkan Allah doa karena sedekah. Maka boleh berdoa dengan menyebut sedekah. Ya Allah, berkat masjid yang kubangun itu, maka mudahkanlah urusanku ini. Boleh. Tapi kalau bisa sendiri waktu berdoa itu. Sendiri itu tengah malam tahajud. Ya Allah, berkat masjid yang kubangun itu, ya Allah. Ini enggak pas sholat Jumat. Orang ramai, kamera udah hidup streaming. Ya Allah, berkat masjid yang kubangun itu. Cuman mau kabul doa karena pujian kepada manusia. Itu yang pertama, bahwa doa bisa lebih cepat kabulnya karena sedekah.